pemirsa, kembali lagi di Cinema Talk. Nah, jadi sebelum kita lanjut, aku pengen kalian menyaksikan dulu nih, ada yang wajib kalian tonton. Jadi gak usah basa-basi, langsung aja selamat menyaksikan. Ba dah? Yo, seneng na abang ngempak mah. Iya dah 2 tahun dah pulang dah. Alamuna. Wah, gila keren banget deh sih pemirsa tadi tayangannya. Trailer. Kadapa juga nonton tadi? Iya, nonton. Keren kan trailernya kan? Keren banget sih. Itu tuh tadi tuh adalah film Mandeh yang ditayangkan di montage. Wah. Gimana keren kan nonton? Udah nonton belum Kadapa? Aduh, kebetulan aku sendiri yang buat sih. Kadapa yang buat? Iya. Serius? Kok bisa gini? Berarti Kadapa sering project officer Waduh. membuat film juga yang Iya. yang tayang di acara Kadapa juga gitu. Iya, sekali Wah, dari repot nggak itu kan? Langsung dua-duanya. Iya, karena menyenangkan juga sih jadi gak apa-apa. Aduh. Coba deh kalau gitu aku mau Kakak Dava panggilin deh teman-teman krunya dari Mandeh tadi. Oh iya. Coba mana teman-teman? Ayo sini. Ayo sini. Kan repot nggak? Kalau aku jadi Kak Dava sih repot ya, kayak ngurus montage. Ya, halo salaman dulu. Halo, aku Dipa. Salam kenal. Sehat kakak-kakak sekalian. Sehat. Sehat. Ini gimana habis syuting Mandeh gitu? Capek nggak? Lumayan sih, cuman ya capek sih. tetap happy gitu. Worth it dong gitu kan. Worth it parah. Nah kalau gitu sebelum kita lanjut, boleh kita kenalan lagi. Kak Dava juga boleh kenalan lagi, tapi sebagai apa di Mandeh ini? Ya, mungkin kalau untuk project Manda ini aku sebagai sutradara dan penulis naskahnya kebetulan. 2 job berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Oke, kalau nama aku Venezia, aku sebagai produser dan juga sound mixer di Project Mandeh ini gitu. Keren. Dan Kalau saya sendiri namanya Raihan Muhammad Usfiari sebagai Director of Photography film Mandeh dan editor sih. semuanya 2 job ya? Iya, betul. Ini 3 orang udah nge-handle 6 job desk ya? Syaratan wajib. Aduh, keren. Nah tadi itu kan di awal kita udah lihat trailernya ya. Kalau itu aku mau nanya deh, kalau boleh tahu nih ide filmnya itu dari siapa? Dan Kita dari tunjuk mana ya? juga? Ya, kalau ide cerita emang dari aku kebetulan karena ini aku lagi pengen bikin film yang dekat aja sih, karena biasa kemarin tuh aku bikin film kayak mencoba untuk unik, mencoba untuk baru gitu, adalah capek gitu, pengen bikin film yang deket-deket aja. Setelah Cerita lama- Mandeh ini tentang apa sih Kak? Coba boleh kasih tahu? Oh iya. Jadi cerita Mandeh ini tentang seorang ibu dan anak. Jadi anaknya ini pulang dari perantauan ya udah sekitar 2 tahun lah. Terus kayak di hari ulang tahun anaknya itu tuh ada momen-momen haru lah, di mana mereka saling bercerita atau bertukar pandangan gitu. Berarti emang bener ya cukup dekat ya. Iya. Kayak bisa relate kita yang anak-anak mahasiswa gitu kan. Betul. Boleh Kak Dava dari mana asalnya? Ya kebetulan juga aku dari Padang gitu. Jadi ya rekat banget lah sama rantau ini. Gitu. Kerasa banget rantaunya. Kalau Kak Lala Betul. sendiri dari mana? Aku dari Makassar juga, anak rantau juga nih, makanya Jauh kita banget setuju ya sama Setuju. Dava gitu. Kalau Bang Dan Raka? aku pun juga sebenarnya. Sama Jadi kan? tiga-tiganya sama, Dari Padang. jauh semua ya? Betul. Ya, kita Kalau rantau. kesini harus naik pesawat, harus naik apa? Iya, Jalan. harus pesawat. Sama sih. Bener-bener rantau ya, kalau kan cukup naik bis ya? Sebentar, terus nyampe gitu kan? Nggak bisa gitu. Kita cukup istirahat naik pesawat, tapi kerasa, pantes setuju gitu bikin film yang deket kayak gini gitu ya? Betul. Nah kalau gitu ternyata dari direkturnya sendiri, ini berarti emang Kak Dava tuh dapat inspirasinya dari mana? Kan emang tadi katanya pengen bikin film dekat gitu ya. Iya. Cuman dengan cerita ibu anak itu dapat inspirasinya dari mana? Apakah pas lagi di kamar mandi gitu? kan biasa dong orang dapat ide pas lagi bengong gitu kan. Kalau Kak Dava sendiri dan boleh kayak yang lain juga mungkin development ceritanya dapat dari mana gitu? Oh, mungkin kalau awal idenya banget sih berangkat dari dari tahun lalu sih, sekitar bulan Desember. Aku tuh emang lagi nyiapin tahun 2023 nyiapin beberapa ide cerita lah yang mau diproduksi gitu.
Nah terus apa ya salah satunya, dan kebetulan itu deket sama Hari Ibu gitu. Dan aku waktu itu baru aja nonton film tentang keluarga gitulah, jadi kayak kayaknya asik nih kalau misalnya aku coba buat film tentang ibu gitu. Emang genre juga sangat-sangat family friendly. Iya, sangat betul. friendly. Kalau dari kalian caranya gimana? Kalau dari ceritanya sendiri sih ya dari Dava ya, kayak ngasih tahu gitu kan dia punya cerita apa aja nih gitu. Terus emang Mandeh ini yang paling relate ke kehidupan kita juga gitu Dari kan. relate-nya itu Iya ya, berarti. betul, relate dan juga bisa kita eksekusi juga sih sebenarnya. Jadi kita setuju gitu loh sama cerita Dava ini gitu. Ya, kurang lebih sama kayak Lala kan, karena Oke. ceritanya dekat dengan kita masing-masing secara pribadi ya, kayak anak rantau kan, jadi ya kenapa enggak kita bikin film yang dekat ini gitu. Berarti emang Pasti banyak vibes-nya tuh haru ya film ini ya. Iya, Iya betul. Jadi inget mama. Gitu. pasti. Terus kalau boleh tahu emang artinya Mandeh nih buat pemirsa yang belum tahu mungkin kan nggak tahu di bahasa apa gitu. Coba deh artinya apa dan bahasa apa itu? Ya, Mandeh itu artinya sebenarnya ibu. Ibu. Ya, Oh, panggilan ibu di Minangkabau. Cuman sebenarnya kalau di keseharian tuh jarang yang manggil Mandeh sih. Oh jarang ya? Iya. Biasanya apa? Ibu aja? Biasanya ibu, mama, Ama. atau bunda, ya atau ama gitu Terus biasanya. kenapa nggak ngambil ama aja? Kan lebih relate dong, kan lebih enak. Iya sih. Cuma sebenarnya kenapa? Karena kebetulan aku manggil ibu aku sendiri Mandeh gitu. Oh iya? Ya, dan itu sebenarnya tuh kayaknya satu-satunya selama aku tumbuh dari SD, SMP, SMA tuh aku doang yang manggil ibuku tuh Mandeh. Jadi kayak mungkin ini jadi apa, judulnya tuh jadi ada perasaan pribadi yang melekat banget gitu. Itu emang enak didengar dulu sih Mandeh gitu. Kayak simple tapi bermakna. Betul, Ibu, betul. ibu. Untung aja tadi ada subtitlenya ya, di trailer juga ada subtitlenya. Jadi kayak orang kalian dari manapun bisa nonton gitu kan, walaupun nggak ngerti gitu. Mungkin editornya agak repot ya bikin subtitlenya. Lumayan. Soalnya dengan dialog yang banyak kayaknya ya, karena Iya, emang betul. memancing emosi banget gitu. Kalau kalian nggak ngerti, kalau nggak ada subtitlenya pasti ngangong-ngangong gitu kan. Bener sih. Nah sekarang aku gantian nih pengen nanya ke ibu produsernya, Kak Lala. Iya. Kalau produksian di film itu, produsernya kerjanya apa aja sih? Karena Khususnya ini di Mandeh ini deh ngapain aja? agak ngerangkap-ngerangkap gitu ya di Mandeh ini. Jadi selain jadi produser, jadi sound mixer tadi, jadi tukang masak juga nih di produksi Mandeh ini gitu ya. Jadi untuk produser sendiri sih dari praproduksi kita ya pasti nyusun RAB gitu ya, nyusun dana dan juga berdiskusi sama teman-teman, sama dosen juga gitu ya untuk persiapannya dan lain-lain gitu. Terus pas produksinya sendiri ya kita memperhatikan lah semua tatanan tuh atau semua departemen tuh berjalan dengan baik ataupun ada kayak kurangnya atau apa gitu kan, sama ngambil sama ngebalikin alat produksi gitu loh, alat syuting. Sama pas hari H juga kita ya bikin makanan lah gitu untuk konsum gitu ya. Oh, berarti bikin sendiri konsumnya ya? Iya betul, karena kita sangat rajin ya untuk memasak. Oh, total krunya berapa kalau boleh tahu? Total Apa? krunya? Total krunya kurang lebih 19 orang ya. 19 orang sama talentnya sih jadi 21 gitu. Oh, talentnya 3 orang doang di film ini? Oh iya, dua orang. Oh, Iya, betul. oke. Keren. Gitu sih. Kayaknya agak repot juga jadi produser, kalau aku sih kayaknya belum bisa ya, agak repot gitu ya. Boleh dicoba nanti ya. Oh, oke deh kalau gitu aku mau lanjut ke karyahan nih sebagai DOP ya singkatnya. Aku pengen nanya nih, pengambilan gambarnya itu apakah ada tag khusus, apakah ada alasan tertentu kenapa ngambil shot seperti ini, komposisi seperti ini gitu? Yes. Sebenarnya kita, aku sendiri ngambil, ya nggak ada teknik khusus gimana-gimana, cuman terlihat simple aja. Sebenarnya kita banyak ngambil still shot gitu-gitu di filmnya. Jadi kayak nggak terlalu ribet, cuman mainnya di komposisi kayak gimana sih biar enak dilihat kan. Terus kita ya lihat lebih ya framingnya gitu, terus ngefokusin ke apa emosi si talentnya gitu. Berarti emang main susahnya di komposisinya ya? Iya. Sebenarnya shotnya juga still kebanyakan. Banyak still juga, dan referensi yang dari Daftar kasih juga kebanyakan pengennya daftarnya seperti itu ya.
oke kita coba rancang yang seperti itu. Berarti dari arahan Bang Daftar juga ya? Iya, diskusi gitu. Oke, mantap. Ini keren juga jadi DOP ya, nentuin komposisi gitu Iya. ya. Nah sekarang aku pengen nanya buat ketiga-tiganya nih, Ya, ada nggak sih pengalaman unik atau boleh diceritain semua suka dukanya pas syuting kemarin? dari siapa dulu? Aduh, dari mana dulu nih? Boleh deh, sok ganti. Dulu deh. Boleh Dari ya, Kak Rafa Rafa. dulu deh. Suka dukanya mungkin sukanya ini jadi salah satu produksi yang paling emosional sih ya. Emosional dalam artian kayak aku merasa ini bukan pekerjaan doang untuk bikin film, tapi kayak ada proses perasaan yang dituangkan. Apalagi ini film dekat dengan aku pribadi gitu, jadi kayak ya berasa seperti ngelahirin anak sendiri sih. Ya aku dengar juga katanya pemeran ini ada pas sendiri. Iya, itu salah satu hal yang tidak diduga dari awal. Oh nggak diduga itu, Iya. tanpa direncanakan. Tanpa Kok bisa kayak gitu? direncanakan. Cuman kemarin itu kan agak susah ya mencari ibu-ibu Benar sih. yang bisa berbahasa Minang. Banyak sebenarnya kalau misalnya pergi ke tempat rumah makan Padang. Ya. Cuman yang mau acting tuh nggak ada gitu. Oh, iya. Dan kebetulan kan mereka juga pastinya jualan gitu kan. Jadi kayak aduh gimana nih coba open casting. Kalau yang mau karakter ibu susah juga. Kamu kayak gini sambil jualan. Waduh. Jadi di tempat rumah Padang kan ngobrolnya itu dari mana aja nih. Tapi itu dapat ibunya Ya, sendiri ya. kebetulan juga emang ada urusan di Jakarta. Ya udah sekalian aja gitu. Oh berarti emang kebetulan di Jakarta Iya. gitu. Pas timingnya. Jadi kalau dari kalian gimana? Oke, kalau itu kan tadi sukanya gitu ya, aku mungkin cerita dukanya dari sisi Ada juga ternyata dukanya, ya? ada dong dari sisi sebagai produser gitu ya, apalagi tentang ini gitu ya, tentang money. Apa ini teh? Ini apa? Tentang pendanaan gitu ya, itu juga kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk nyari dana aja mungkin agak sulit juga gitu ya, karena kita masih mahasiswa gitu lah istilahnya, jadi agak sulit gitu untuk mendapatkan pendanaan, dan juga kita akhirnya jadinya patungan gitu kan, patungan. Ya semoga film kita ini juga bisa lah gitu masuk ke festival-festival biar dana kita ini gak sia-sia gitu ya. Berarti pada ikhlas ya patungan buat Iya. film ini. Tapi ketutupan dong akhirnya ya dengan patungan itu buat kebutuhannya. Secara emosional iya, tapi Secara dompet. secara dompet masih belum gitu ya. Masih diusahakan nih kita Ya, mendapatkan pundi-pundi yang lain Kita gitu. doakan semoga dapat ya. Amin. Kalau itu mulai lanjut dari kalian. Apa ya, suka duka apa ya, ya paling ada cerita pas syutingnya itu paling kita ada satu scene gitu, terus itu kayak banyak kali ngulang-ulang terus tag-nya Oh, iya? kan, sedangkan itu kondisinya kayak panas, terus ngeset kamera tuh kayak di tengah gitu, di tengah biar ngindarin refleksi dari ada ya gitulah pokoknya ribet, jadi kayak harus kesini tuh bungkus kameranya biar nggak overheat, terus iya deh. bolak balik gitu. Oh, Malah panas itu ya di mana sih, di Bandung ya? waktu itu pas scene itu outdoor. Oh, Jadi, wah ya, lumayan. tahu, aku tahu Singapura, aku juga nonton. Ya gitulah. Kesulitannya di situ ya waktu Iya, itu. emang nggak gimana-gimana, cuman wah agak PR aja bolak-balik gitu. Tapi aman dong. Aman, ya, worth it lah. Nah, terus ya aku lanjut ya, dengar-dengar di Montas kemarin juga ada awarding-nya kan? Betul. Betul, ada awarding-nya Iya. kayak Oscar gitu kan, cuma versi televisi dan film lah gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu film Manda ini dapat penghargaan apa aja? Nggak malu-malu pas ini. Nggak tahu kenapa nih pada apa aja Bang, coba. Kita sebutin dua-dua kali ya. Itu aja. Oke. Kemarin kita di Montage ini dapat 6 penghargaan nih, puji Tuhannya. Alhamdulillah. Betul. Jadi 6 itu ada yang pertama penyutradaraan terbaik, ada sinematografi terbaik, ada film terbaik, pemeran pria terbaik, pemeran wanita terbaik, sama yang terakhir penulisan naskah terbaik. Ada 6. Tangan dulu dong. Keren banget, 6-6-nya diborong ya. Iya. Langsung. Wah, ini kita
Jam berapa nih? Aku gak ada jam. Aduh, Jadi nggak ada kita udah agak lama ya ngobrol, gak kerasa, asik banget ngobrolnya. Tapi makasih banyak ya udah mau ngobrol sama aku, sharing-sharing soal film Manda yang keren banget, gak bohong. Jadi kalau gitu setelah jeda kali ini kita akan jeda terlebih dahulu, akan ada seru-seruan bareng-bareng kita berempat di sini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, stay di sini, jangan kemana-mana, tetap di Tok 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 Sinematalk.